Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini, Engkau sendiri yang berjanji bahwa dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hari ini Engkau sendiri yang akan hadir bersama dengan umat-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami mendengarkan acara Zoom malam hari ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus membersihkan mata hati kami, terangi ya Tuhan dengan cahaya Injil-Mu, sehingga setiap kegelapan di dalam pikiran kami hari ini dibongkar habis, hari ini dibersihkan, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan buatlah kami sangat agresif untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan mengalami semua yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Ajari setiap kami Tuhan, kami berdoa untuk sinyal, kami berdoa untuk sambungan internet, semuanya baik, semuanya aman, dan tidak ada yang mengganggu. Kami serahkan, ambil alih Roh Kudus di acara semalam hari ini. Urapi setiap kami, buat kami mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita belajar, hari ini akan disampaikan dulu kesaksian dari Bu Yola ya. Bu Yola sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, ini contoh dari kehidupan yang Bu Yola yang sudah diubahkan ya, mulai berubah kehidupannya ya karena mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Silakan Bu Yola. Oh ya, Shalom seluruh anggota KKS yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau malam hari ini saya bisa bertemu dengan seluruh anggota KKS. Yang pasti saya percaya apa yang saya terima, saya ingin semua anggota KKS juga pasti harus mengalaminya. Karena itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan mulai mungkin nggak langsung ke jawabannya, karena tentunya ada tahap-tahapnya, saudara. Saya mengalami seperti ini tidak langsung instan, jadi tidak. Tapi satu hal yang saya dapat, kita mau dulu mengalami Tuhan. Kadang kita cuma melihat, si A mengalami janji Tuhan, kenapa aku tidak? Si B mengalami, kenapa aku tidak? Itu start saya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, saya ini dimulai dari anak yang sungguh-sungguh itu, uang itu adalah nomor satu. Saudara, saya nggak malu untuk menyampaikan ini, supaya saya ingin kita semua anggota KKS harus sadar bahwa uang bukan segala-galanya. Tetapi Kristus adalah nomor satu di dalam hidup kita. Kalau kita bergantung dengan uang, maka akan selamanya, saudara, kita tidak akan mengalami Tuhan. Tidak akan mengalami Tuhan. Singkat cerita, tentunya Tuhan sudah ada target di dalam hidup saya. Tuhan mentarget saya karena, saudara, dari dulu saya rindu sekali untuk mengalami Tuhan, saudara. Tapi saya tidak pernah mengalami itu. Kadang saya hanya melihat suami saya baca firman, saya kok nggak tergerak ya. Saya tahu bahwa saya harus baca firman, harus rajin, tapi kegairahan itu kok tidak ada ya. Nah, terus saya bertanya, kenapa saya tidak mengalami itu? Kapan waktu saya, Tuhan? Itu hanya pertanyaan, pertanyaan, dan pertanyaan. Dan saya pikir, apa yang harus saya kerjakan? Saudara, singkat cerita, karena Tuhan sayang sama saya mau cerita, saya ini latar belakang dari kehidupan yang tidak pernah susah. Bukan saya sombong, saudara, tapi dari waktu saya kecil hingga saya menikah, semuanya itu tercukupi, saudara. Akhirnya saya bertumbuh menjadi orang yang uang adalah segala-galanya. Saudara, saya dulu, saudara, kalau pegang uang ratusan juta itu tinggal 100 juta, saudara, saya sudah gemetar loh, saudara. Dan itu saya rasa kenapa saya mengalami seperti ini. Singkat cerita, di tahun kemarin, di bulan Juli, saya ketemu dengan Ibu Libing. Saya berteman dengan Ibu Libing ini sebenarnya sudah dari saya remaja, saudara. Waktu itu saya dari agama
bukan agama Kristen. Saya startnya, saudara, mohon maaf, saya dari agama Katolik, saudara. Singkat cerita, saya mengalami Tuhan, saya dipenuhi Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, tapi ya cuma begitu-begitu aja, belum ada terobosan terjadi di dalam hidup saya. Singkat cerita, saya ketemu Ibu Liping kembali tahun 2022, baru saudara, baru aja. Di tahun kemarin bulan Juli, waktu itu saya jalan-jalan saudara di Jakarta, lalu sebenarnya saya tidak ingin menghubungi Ibu Liping, tapi nggak tahu kenapa saya bilang, Libing, aku ada di Jakarta. Terus Libing ngomong, ayo ketemu. Saudara, saya bersyukur banget kalau Libing itu mencari saya tidak gampang, saudara. Dia mungkin naik angkot itu berapa kali pindah, saudara. Dan itu saya rasa itu harga yang Bu Libing bayar untuk sebuah nama Yola. Dan saya tahu itu jiwa yang sudah Tuhan kasih untuk Libing, supaya saya bisa mengalami Tuhan. Saya sampai merinding, saudara, karena singkat cerita waktu itu saya itu sudah mau nonton film bioskop, saudara. Terus Bu Libing janji, saya akan cari kamu. Akhirnya kita ketemu di sebuah mall, saya lupa di mana itu, saya nggak tahu. Kita berdua mojok, saudara, di pinggir tangga gitu, duduk. Apa kabar kamu? Dia hanya memandangi saya, melihat mata saya takut, saudara, karena saya tahu Bu Libing ini dari waktu muda, dia sering dikasih karunia sama Tuhan. Entah itu karunia penglihatan, dan saya itu mulai ketakutan, saudara. Saya takut tuh, wah, apa yang sedang dilihat dalam kehidupan saya. Karena waktu itu jujur, saya hidup dalam kedagingan. Saya cuma tahu berdandan supaya orang lihat saya cantik, supaya orang melihat saya, oh bagus, begini. Tapi dalamnya berantakan, saudara. Dan itu saya tahu, saudara. Akhirnya waktu itu saya batalkan nonton dengan teman saya. Saya akhirnya dengan Ibu Libing ke Pizza Hut. Lalu kita menghabiskan waktu 2 jam dengan Ibu Libing, cerita-cerita apa yang kamu alami, apa yang saya alami. Lalu Ibu Libing bisa bilang begini sama saya, kamu berubah sekali. Tak, langsung di sini, aduh Tuhan, saya berubah, pasti saya ini amburadul, berantakan, nggak karu-karuan. Di satu sisi saya malu, saudara, bahwa dia nggak bilang yang buruk sama saya, enggak. Cuma dia bilang, Yol, kamu berubah sekali, karena dia tahu dulu saya rohani banget, saudara. Orang yang rohani belum tentu dia rohani terus-terusan, saudara. Kalau dia jatuh, dia bisa jatuh sampai ke bawah. Tapi satu hal Tuhan katakan, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Saudara ingat bahwa Tuhan kalau sudah target kita untuk, dia akan cari sampai ketemu, saudara. Singkat cerita, kita ngobrol dan saya merenung. Saya bilang, Libing sekarang udah beda. Dulu saya kenal Libing, iya. Tapi saya tahu Libing ada pergumulan juga tentang keuangan. Dan saya tahu itu. Waktu saya ke Jakarta, saya belum mengalami pergumulan keuangan, saudara. Pulang dari Jakarta, dikejar saya sama Bu Libing. Bagaimana kamu? Terus aku bilang, kalau aku ikut Tuhan, berarti aku harus tinggalkan kehidupanku. Dia bilang, ya, kamu harus siap tinggalkan hidupmu yang lama. Kamu harus siap untuk tinggalkan teman-temanmu yang selama ini bikin kamu hidup foya-foya, hidup duniawi, hidup tidak di dalam Tuhan. Saudara, bukan tambah-tambah saya senang ketemu Bibi, saya tambah begini, saudara. Lalu dia bilang gini, kamu mau? Terus saya tanya, kenapa kamu berubah, Bing? Dia bilang, saya sudah dibimbing ibu rohani saya. Terus saya bilang, siapa itu? Terus dia menyebutkan Ibu Ana. Terus dia bilang, kamu mau dikenalin? Aku mau. Tapi jujur, saya takut, saudara. Karena saya tahu kalau sudah ketemu dengan Ibu Ana dan lain-lain, mungkin tim, wow, kehidupanku akan terbongkar semuanya. Dan saya malu. Saudara, itu nggak cuma sampai di situ. Saya mau ketemu Ibu Liping ini nggak tiap hari, saudara. Saya cuma bisa ketemu dia itu hari ini, nanti 3 bulan kemudian. Tetapi waktu 3 bulan kemudian dia telepon, bagaimana perkembanganmu? Aku bilang, aku mengalami ini. Waktu itu saya mengalami kepahitan, akhirnya mulai dengan masuk dengan tentang keuangan, dan lain-lain. Singkat cerita, saya menghubungi Ibu Ana, dan terjadilah percakapan di WA. Saya kenapa saudara mau cerita ini, supaya saudara tahu bahwa apa yang saya kerjakan ini ada tahap-tahapnya. Tidak hanya langsung Tuhan menjawab setiap doa saya, tidak.
Ada harga yang saya bayar, ada sesuatu yang saya kerjakan, ada hal-hal tertentu yang lepas dalam kehidupan saya dan akhirnya Tuhan kasih yang benar-benar di dalam roh yang saya dapat. Sehingga mulai satu persatu itu saya alami dengan Tuhan. Akhirnya semuanya menjadi gampang. Makanya saya mulai cerita ini, singkat cerita, saya bertemu dengan Ibu Ana, cuman beberapa kata aja Ibu Ana bilang, lepaskan semua yang error-error di dalam hidupmu, maka kamu akan melihat bahwa pertolongan Tuhan akan datang di hadapan. Cuma itu, saudara. Cuma itu. Dan setiap pagi saya tempelkan. Saya bilang, iya ya, benar. Yang tahu bobrok saya ini cuma diri saya. Dan itu saya langsung tangkap, malam itu saya ambil keputusan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau berlama-lama dengan ini. Semakin saya menunda, semakin saya tidak akan mengalami janji Tuhan di dalam hidup saya. Singkat cerita, malam itu saya bereskan hidup saya, saudara. Mulai dari hati yang sakit hati, pahit hati, semua yang buruk-buruk dosa saya buka di hadapan Tuhan. Saya bilang saya rusak Tuhan. Saya menyimpan kepahitan terhadap orang tua saya sendiri. Saya sakit hati dengan kakak saya. Ini yang menghalangi saya untuk terima berkat Tuhan. Mulai saya bikin daftar, saudara. Saya bikin dosa-dosa saya. Dan malam itu saya bergumul dengan Tuhan. Saya bilang besok pagi saya harus tuntas dengan masalah ini. Saya tidak mau tunda sampai besok. Saya mau lihat besok saya ketemu dengan orang yang sakit hati. Saya percaya ada perubahan. Singkat cerita, saudara, satu malam saya tuntaskan perbuatan saya. Besok saya ketemu mama saya menangis. Di situ saya melihat bahwa Tuhan beracara di dalam hidup saya. Saudara, tidak hanya sampai di situ, ketakutan itu paling nomor satu di dalam hidup saya. Saya hidup penuh dengan ketakutan dan Ibu Ana tahu sendiri, saya kalau setiap mungkin Ibu Ana doakan saya, tahu bahwa ada roh ketakutan di dalam. Itu benar, saudara. Saya takut, saya bergantung dengan kekuatan saya. Saya merasa mampu, saya merasa bisa. Karena selama ini apa yang saya kerjakan itu selalu tepat, saudara. Jadi saya merasa saya tidak salah. Saya benar, karena apa yang saya kerjakan ini benar. Tapi saya lupa, saya sudah tidak pernah mengandalkan Tuhan lagi. Saya merasa benar, saya egois, saya hidup dalam kedagingan. Terus apalagi, pokoknya yang buruk-buruk, saudara. Satu ketika saya mengalami yang namanya masalah keuangan. Saudara, saya telepon Ibu Libing. Saya bilang, Bing, bagaimana ini? Katanya Bu Libing cuma satu, itu proses. Dan kamu harus lewati itu bersama dengan. Tidak ada jawaban lain, dia jawab. Hadapi, lewati, nanti kamu akan lihat. Cuman itu tuh saudara yang dikasih ini. Terus saya mulai berusaha. Saya mulai mencari Tuhan. Saudara, saya cuma bilang gini. Saya mau pegang. Katanya Ibu Ana, ada 3 kabel ini yang nggak bisa putus. Apa 3 kabel itu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya mulai merenung. Start dari kebenaran. Saudara, ini kunci, saudara. Sebelum kita mau menerima janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan kasih, apakah kita sudah melakukan bagian kita? Kalau kita cuma bisa mengklaim dengan Tuhan, Tuhan janjimu, Mazmur sekian-sekian, Tuhan bilang bahwa ini. Tapi kalian tidak melakukan bagian kalian sendiri, nol, saudara. Nol. Nggak ada. Dan itu sudah saya lewati. Jadi saya mau Tuhan bimbing saya, tuntun saya, startnya dari mana sebenarnya ini? Saudara, yang bimbing saya nggak ada, saudara. Saya dengan Ibu Ana itu mungkin cuma berapa kali, tapi saya mengikuti apa yang Ibu Ana sampaikan di grup, itu saya mulai setiap pagi, saya baca, saya pelajari. Kalau saya tidak mengerti, baca lagi, ulang-ulang, pelajari benar-benar. Lalu saya mulai start dari hidup benar. Saudara, saya mulai lihat di ayat-ayat, kok Tuhan Yesus selalu bilang, jika kamu hidup benar, maka kamu akan menerima ini. Jika kamu hidup benar, maka kamu akan menerima ini. Oh Tuhan, berarti saya harus benar dulu. Dasarnya harus benar dulu. Kalau saya bukan orang benar, tentunya walaupun ada firman, saya tidak bisa terima firman itu. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Tuhan berkata, Tuhan cinta orang benar. Kalau dia benar, maka Tuhan akan berikan ini, dan semuanya saya baca di ayat firman Tuhan. Semuanya hidup benar. Saya mulai Tuhan. Mulai
benahi kehidupan saya mulai tinggalkan kehidupan saya, berbalik 180 derajat. Saya mulai tinggalkan teman-teman saya mulai belajar untuk bagaimana ini Tuhan, mau bergantung dengan Tuhan, caranya bagaimana ya? Selama ini saya bergantung dengan uang saya, tapi sekarang uang saya sudah tidak ada. Nah, terus mau cari di mana? Saudara jujur, sebenarnya saya bisa share dengan suami saya, tapi saya nggak mau. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan saya melihat, walaupun dia suami saya, dia adalah manusia. Dia tidak bisa tolong saya. Nah, di situ saya menarik kesimpulan. Saya harus bergantung sama Tuhan. Bagaimana Tuhan ini caranya? Saya mulai baca firman. Saya perlengkapi diri saya. Mulai baca firman. Mengerti tidak mengerti, saya baca dulu. Untuk pertama saya baca dulu. Pelan-pelan. Lama-lama saya mulai merasakan, kok aku rindu ya dengan firman. Biasanya saudara malas dengan firman. Saya malas dengan firman karena nggak connect saudara. Saya suka belanja, sementara firman Tuhan katakan lain gitu loh. Nah, berlawanan. Tapi semakin saya isi diri saya dengan firman, kok semakin saya rindu ya. Kok saya kangen ya dengan firman Tuhan. Kok saya mulai saudara dengan men-scroll dari bawah naik lagi. KKS yang grup-grup yang bawah saya naik sampai atas. Saya ulangi, turun lagi, naik lagi, belajar terus setiap hari saya belajar. Yang kedua, saya mulai belajar damai sejahtera. Saya bilang, oke, kalau saya sudah hidup benar, berarti saya harus hidup damai. Bagaimana dengan hubungan saya dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan teman? Saya mulai perbaiki. Harus ada damai. Kalau saya tidak damai, berarti katanya Ibu Ana, kabelnya putus. Berarti saya tidak bisa terkonek dengan Tuhan. Kalau tidak terkonek, bagaimana saya bisa terima janji Tuhan? Saya mulai benahi lagi. Benahi, benahi. Yang ketiga, saya harus sukacita. Nah, saudara, ini pertanyaan yang banyak yang sering teman-teman saya tanya sama saya. Bagaimana saya bisa sukacita kalau saya penuh pergumulan terus disuruh ketawa? Pertama saya bingung, saudara. Saya bingung, saya bilang, iya ya Tuhan. Tapi Roh Kudus mengajarkan saya. Dia ajar, dia bilang begini. Firman Tuhan mengatakan, kamu percaya dulu. Percaya dulu, kamu terima. Yes, aku terima. Waktu kamu terima, kamu sukacita. Waktu kamu sukacita, walaupun kamu belum dapat, kamu sudah sukacita karena sudah dapat. Nah, di situ saya bilang, oh, saya belajar tentang iman. Saudara, aduh, saya sampai merinding, saudara, karena saya tahu saya mengalami iman itu dengan Tuhan. Saudara, waktu itu saya tes, saudara. Waktu itu saya tes. Pertama kali saya mengalami belajar tentang iman, saudara mungkin menertawakan saya, tapi inilah yang saya alami, saudara. Waktu itu saya mau ke rumah sakit, mau mengantar mama saya. Dokter bilang mau periksa lendir, sementara mama saya ini tidak batuk, saudara. Saya tunggu 2 minggu, lendir ini tidak keluar. Saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus bilang begini di hati, ini pertama kali saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Berangkat kamu ke rumah sakit. Terus saya bilang, iya ya, kalau cuma di rumah 2 minggu, kapan lendir ini mau keluar? Berangkat. Terus mama saya bilang, terus lendirnya mana? Wes, urusan belakang lendirnya. Pokoknya kita melangkah. Terus saya mulai ingat, iya, firman Tuhan katakan, percaya saja, katakan saja. Terus saya bilang, iya ya. Saudara, singkat cerita, saya sampai di rumah sakit minta, mana lendirnya? Dengan harapan saya, nanti diperiksa darahnya, pasti lendirnya keluar. Tapi belum ada lendirnya. Terus dia bilang, nggak bisa, Bu. Harus ada lendir. Terus saya bilang begini, mohon maaf ya saudara saya bicara tentang lendir, tapi inilah yang saya alami. Saya bilang gini aja, ambil aja dulu darahnya mama, nanti lihat ya, lendirnya keluar kok. Loh, saya dengan entengnya saudara bilang seperti itu. Saudara tahu enggak? Waktu darahnya diambil, tiba-tiba mama saya batuk. Keluarlah lendir ini. Saya teriak, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah nggak peduli lendirnya. Karena apa? Saya tahu saya sudah mengalami Tuhan. Loh, kok cuma berkata seperti itu kok jadi? Langsung saudara di rumah sakit, saya sudah nggak peduli hasilnya itu saudara. Saya langsung dikasih ajar sama Roh Kudus. Inilah yang namanya iman. Kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya itu jadi. Saya langsung bilang, oh Tuhan, hari ini saya mengalami pengalaman pelajaran yang pertama yang Tuhan ajarkan buat saya. Melangkah. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nol. Makanya, oh berarti saya melangkah, ini adalah
perbuatan. Nah, di situ saya sukacita, saudara. Saya pulang, saya telepon di Bing kalau nggak salah. Bing, aku mengalami Tuhan. Mungkin orang yang nggak tahu mengalami. Loh, cuman begitu aja kok kamu sukacita. Saudara, itu adalah pengalaman pertama saya. Mulai dari pengalaman-pengalaman kecil, Tuhan ajarkan kepada saya bahwa dengan engkau berkata, kalau engkau hidup benar, kalau engkau mengikuti, menuruti firman Tuhan, apa yang engkau perkatakan itu akan jadi. Saudara, saya mulai melihat satu persatu, saudara. Jadi, perkataan saya jadi mulai satu persatu. Masalah-masalah kecil jadi. Saya mulai merasakan bahwa doa-doa saya mulai dijawab sama Tuhan. Iman saya mulai naik, saudara. Wah, wah, ternyata Tuhan sudah mendengar doaku. Yang dulu Tuhan nggak pernah dapat jawaban. Sekarang ini setiap hari, saudara, saya mengalami dengan Tuhan. Doa sedikit dijawab. Doa yang ini dijawab. Terus aku bilang, oh, Tuhan, inilah yang dinamakan katanya Bu Ana. Kalau terkonek dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi gampang. Semuanya akan menjadi dipermudah. Dan itu saya alami, saudara. Mungkin orang melihat, maksudnya. Tapi saudara, saya mulai dengan doa-doa saya yang kecil. Semuanya Tuhan jawab. Tuhan jawab. Setiap hari saya mengalami dengan Tuhan. Singkat cerita, saudara, saya mulai tahu yang namanya hidup benar, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, waktu orang bertanya kepada saya, bagaimana saya mau mengalami sukacita sementara saya tidak menerima? Nah, saya bilang, inilah titiknya kesalahan. Kenapa kita tidak bisa sukacita? Karena kalian menunggu jawaban Tuhan, baru sukacita. Tidak akan bisa, saudara. Yang saya alami, saya tidak bisa. Saya harus terima dulu dari Tuhan. Dengan iman, percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya. Dan saya merasa saya sudah disertai Tuhan. Lalu saya bersukacita. Saya sukacita. Walaupun saya tidak melihat. Waktu saya ke rumah sakit kan saya tidak melihat ada lendir itu. Tapi saya kok merasa, kok saya melangkah dengan Tuhan ya. Kok saya berjalan itu tidak sendiri, saudara. Saya bilang, Roh Kudus, tolong saya. Dan saya berjalan itu seperti kayak rabas, terus dorong, maju, maju. Kamu tidak sendiri. Kamu berjalan denganku. Percaya, maka kamu akan melihat janji-janji Tuhan itu akan jadi di dalam hidup. Saudara, saya mulai merasa beda. Mulai merasa beda. Kok sekarang ini kok saya jadi beda? Wah, saya mulai tahu. Berarti yang selama ini Ibu Ana ajarkan, terkoneksi dengan Tuhan, ini saya sudah mengalami 3 kabel. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Tuhan, sudah. Saudara nggak cuma sampai di situ, saudara. Saudara harus perlengkapi hidup saudara dengan firman. Penuhi setiap hari dengan firman. Penuhi setiap hari dengan firman. Saudara, kalau saudara mau mengalami terobosan keuangan, saudara tidak hanya mengklaim tentang Tuhan. Tuhan, mana? Saudara, pantaskah kita untuk bisa mengklaim Tuhan sementara tugas kita nggak kerjakan? Nggak bisa, saudara. Harus kita kerjakan. Setelah kita kerjakan tugas kita, tentunya kita harus pegang kunci. Ada kunci, saudara, yang harus kita pegang. Ada kunci. Apa, saudara, kuncinya? Firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sulit, saudara. Kita hanya berdoa, kita hanya baca firman, dan kita pegang firman Tuhan. Tentunya dasarnya kebenaran. Tidak ada yang lain. Saudara, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara tidak bisa bermain-main dengan dosa. Semakin saudara bermain dengan dosa, semakin saudara tidak akan mengalami janji Tuhan di dalam hidup saudara. Padahal Tuhan sudah banyak menjanjikan. Akhirnya waktu saudara terbuang. Lenyap, hilang. Yang harusnya tahun ini saya terima, saya tidak menerima apa-apa. Saudara, jangan menunda waktu yang sudah Tuhan kasih. Segera kembali kepada Tuhan. Cuma itu, saudara. Singkat cerita, saya sudah tidak pernah lagi berkumpul dengan teman-teman saya. Biasanya saya di medsos, saudara, saya berkumpul dengan teman-teman saya. Saya mulai foto-foto, saya mulai kasih lihat saya ada di mana, saya mulai happy, saya mulai nonton. Tapi semenjak ikut Tuhan, hati ini sudah nggak tahan, saudara. Mereka ngajak nonton, saya bilang, oh no. Saudara, suami saya sampai bertanya,
tumben kamu tidak pergi jalan-jalan dengan teman-teman. Saya bilang, kok nggak kepingin ya? Dia tersenyum. Tapi belum ada perkataan, saudara. Belum. Dia masih melihat. Terus dia bilang, minggu depannya lagi dia bilang, kamu 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 kok sudah nggak pergi-pergi ya? Saya bilang, kenapa ya? Aku jadi malas. Kok aku kepingin dengar firman Tuhan? Dia tersenyum, saudara. Karena dia tahu istrinya jarang baca firman. Dia tahu saya datang sama Tuhan kalau saya sudah kepepet, saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dia tahu saya baca firman. Saya berdoa. Saudara nggak bisa. Kita mau hidup dengan Tuhan, pada cuman jadikan Tuhan tambal butuh. Oh, mohon maaf, saudara. Nggak bisa. Saudara, singkat cerita, saya mau simpulkan, saudara, bahwa ternyata yang saya selama ini katakan bahwa uang itu adalah segala-galanya, uang itu adalah masalah kecil. Saudara jangan menganggap uang itu nomor satu, saudara. Dengan adanya saudara banyak uang, saudara bisa beli kesehatan. Tidak bisa. Berapa banyak teman saya meninggal, saudara. Bisa naik pesawat ke Malaysia, ke Singapura. Tapi dia tidak bisa beli kesehatan, saudara. Tidak bisa. Jadi intinya, uang adalah bukan nomor satu. Tetapi Yesus adalah nomor satu di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara mau mengalami terobosan tentang keuangan, saudara harus kasih Yesus adalah prioritas di dalam hidup saudara. Saudara jangan buang-buang waktu, saudara. Saudara mungkin mengatakan, saya sering lihat Ibu Ana itu menyampaikan banyak tentang keuangan, tentang kesehatan, tetapi mungkin banyak juga yang tidak bisa menyerap, tidak mengerti. Tetapi saya mau saksikan malam hari ini, saya mengalami dengan Tuhan. Saya mengalami sendiri dengan Tuhan, saudara. Sungguh saya mengalami sendiri dengan Tuhan. Terobosan demi terobosan keuangan itu saya alami satu persatu, Tuhan. Saya mengalami dengan Tuhan dan saya melihat. Saya sampai menangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak lihat Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan di depan saya nyata, saudara. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa menangis. Jadi saudara harus tanamkan di hati saudara bahwa uang adalah masalah kecil. Uang jangan dijadikan nomor satu di dalam hidup saudara. Iman harus nomor satu, saudara. Saudara, saya jadi ingat kemarin Ibu Ana sampaikan bahwa iman itu adalah masalah besar, saudara. Uang adalah masalah kecil. Saudara, jadi saudara, mari kita bangun iman kita malam hari ini. Sebelum kita mau terima janji Tuhan, ingat saudara, bahwa Tuhan adalah yang menjadi kepala. Uang di belakang, saudara. Saudara tahu, waktu saya menomorsatukan Tuhan, benar janji firman Tuhan katakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu benar, saudara. Waktu saya mencari Tuhan, saya fokuskan mata saya, hati saya, pikiran saya hanya pada Tuhan. Saudara, tanpa saya sadar, masalah saya yang beruntun, nomor 1, 2, 3, 4, 5, satu demi satu, saudara, mulai terjawab. Dan saya hanya melongo, saya bilang, saya nggak berani bilang ke suami saya, saudara, karena saya takut, saya malu. Nanti dibilang dinyek saya, saudara, saya malunya itu dinyek. Kok kamu baru tahu kalau Tuhanmu hebat? Karena selama ini dia menganggap saya ini begini, saudara. Saya begini, saudara. Saya tidak bisa mengalami Tuhan. Dan dia tahu kekuatan saya segimana, dia tahu. Saya kalau sudah sedih, dia bilang begini, saudara. Saya sakit hati. Ini kalau uang 10 miliar turun di depan Yola, pasti Yola tertawa. Saudara, sampai demikian, saudara. Dia mengatakan, karena dia tahu keterikatan saya dengan uang sangat kuat. Tapi saya mau nyatakan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan, saya mau kasih lihat suami saya. Bukan mau sombong, enggak. Tapi saya mau kasih lihat bahwa waktu saya dekat dengan Tuhan, maka semua yang selama ini saya pegang tidak ada gunanya. Dan akhir-akhir ini, saudara, puji Tuhan, kemarin 2 hari lalu, saudara, saya menangis. Waktu dia mandi, saya berjumpa dengan Tuhan di meja makan. Saya nangis. Saya merasa Tuhan, saya ini rusak. Saya ini sampah. Tapi kenapa saya bisa mengalami itu? Saudara, ternyata connect dengan dia di kamar mandi. Saudara tahu, dia keluar dari kamar mandi, dia berkata begini, saya keluar air mata banyak, saudara. Saya malu. Mau kasih lihat dia air mata, saya berjumpa dengan Tuhan. Saya gini-gini, terus dia bilang begini, seiring
Seiring berjalannya waktu, ada perubahan. Saya kaget, saudara. Saya bengkokkan muka saya bilang, Tuhan, dia tahu apa yang sedang saya alami. Saya nggak mau ngomong kalau saya alami Tuhan. Biar dia lihat. Mulut saya mau saya tutup. Karena firman Tuhan firman Tuhan mengatakan suami kita dimenangkan melalui, dia akan melihat melalui perbuatan kita. Jadi saya mau tunjukkan bahwa dengan Yesus, saya akan lakukan perkara yang besar. Dia melihat. Setiap dia bertanya sama saya, keuanganmu gimana? Saya bilang beres. Aman. Aman. Dia bilang, Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat dong. Saya bilang, dahsyat. Terus dia tidak berani bertanya sama saya. Dia tidak berani karena dia melihat akhir-akhir ini ayat-ayat itu saya tempelkan di telinga saya. Ibu Ana sharing tentang apa namanya itu Alkitab bisa mendengar. Itu saya tempelkan begini, saudara, di telinga. Mau saya tidur, mau saya duduk, firman terus saya serap. Karena saya bilang gini, kalau saya penuh dengan firman, maka waktu saya susah, saudara, firman itu akan bicara dengan sendirinya, saudara. Saya alami, saudara. Saya mau cerita satu kesaksian. Waktu itu malam-malam, anak saya bilang bahwa, Mama, Mama belum bayar uang kos saya. Saya kaget, saudara. Semua tagihan saya bilang, loh, kok sudah saya bayar? Terus dia bilang, Mama belum bayar uang kos. Aduh, saya kaget. Saya lihat keuangan saya, aduh, gak cukup uang. Tapi saya diam. Saya bilang, oke, beres. Besok Mama transfer. Saudara-saudara ingat, waktu saudara terkonek dengan Tuhan, saudara jaga setiap perkataan saudara. Saudara tidak bisa mengatakan hal-hal yang sia-sia, perkataan yang kotor. Waktu saudara perkatakan yang kotor, maka perkataanmu tidak akan ada kuasa. Waktu saudara katakan besok, tidak akan ada terjadi apa-apa. Karena di mulut saudara penuh makian. Tapi waktu saudara menjaga kehidupan saudara, perkataan saudara, maka apa yang saudara perkatakan, itu akan jadi, saudara. Dan itu nyata di dalam hidup saya. Saya bilang besok, padahal saya tidak tahu uang ini dari mana. Saya tenang. Karena apa, saudara? Roh Kudus sudah kasih ingat. Engkau ada denganku. Roh Kudus ada dengan. Jadi waktu saya tidur, saya aman. Tetapi iblis itu tidak tinggal diam, saudara. Dia ingin mengganggu saya karena dia tahu saya ini takut, khawatir. Tapi dia tidak tahu kalau saya itu sudah berubah. Pelan-pelan sudah terkikis. Setiap ketakutan saya itu terkikis pelan-pelan. Bukan karena saya, saudara. Tetapi firman yang mengerjakan di dalam hidup saya. Tentunya ada kemauan dulu untuk isi firman. Dengar, masuk, lakukan. Bukan hanya dengar, saudara. Tetapi aku mau melakukan firman. Seperti contoh, firman Tuhan katakan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut. Jangan kamu bimbang. Aku Allah Tuhan yang memegang engkau dengan tangan. Saudara, itu bukan hanya sekedar dongeng, saudara. Tetapi waktu saya dengar itu, saya benar-benar saya merasa itu tangan Tuhan itu pegang saya, loh, saudara. Benar-benar. Singkat cerita, pagi-pagi, waktu saya buka mata, iblis sudah membisikkan ke telinga saya, kamu belum bayar uang kos. Saudara tahu, waktu saudara penuh dengan firman, bukan saudara yang akan mengatakan, tetapi firman yang akan menyampaikan itu. Firman jawab begini, saudara. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Yes, saya bilang, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Tenang, sebentar lagi saya dapat. Sebentar lagi saya transfer uangnya. Kamu jangan nakut-nakutin saya. Saya bilang, saya mau fokus sama Tuhan. Saya tidak mau pusing dengan masalah keuangan yang kurang. Itu mah urusan belakang. Pokoknya yang penting, hari ini saya mau ibadah dulu. Saya percaya waktu saya ketemu kontak dengan Tuhan, maka berkat itu akan datang kepada saya. Benar, saudara. Saya pulang dari gereja, itu hari Minggu, saudara. Waktu hari Minggu itu biasanya saya tidak kerja. Tetapi Tuhan tidak pernah membatasi waktunya. Mau saudara kerja, mau saudara tidak kerja, kalau Tuhan sudah kirim berkat itu kepada kita, tidak ada yang bisa menutup. Walaupun hari Minggu, toko saya tutup, tetapi berkat datang kepada saya, sudah. Tiba-tiba ada yang order besar kepada saya. Saudara, saya lemes. Saya bilang bukan lemes takut, saudara, tapi lemes karena ter terpesona dengan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kirimkan buat saya. Tiba-tiba di hari Minggu saya pulang gereja, orang tanpa tawar menawar, saudara. Dia cuma tanya, kalau ukuran sekian saya kan bikin neon box, bikin seperti itu, saudara. Saya percetakan, bikin neon. Dia order dan dia bilang, oke, saya transfer sekarang, saudara. Jarang-jarang, saudara.
Pelanggan bisa cuma tanya dan tidak tawar, dan dia ngomong, mana nomor rekening? Saya transfer. Saudara, saya dengan suami itu sampai melongo. Karena apa? Selama ini mereka tanya dulu. Terus bagaimana? Ini, itu. Kadang jadi, kadang enggak. Tapi waktu Tuhan kasih sama kita, tidak ada yang bisa menutup. Langsung dia bilang, saya transfer. Saudara, saya pergi ke belakang rumah, saya malu. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, saya alami Tuhan. Tuhan, saya nggak tahan. Tuhan, Engkau hidup. Engkau ada. Engkau tidak pernah tinggalkan saya. Toko saya tutup, tapi berkat kenapa bisa datang sama saya? Karena saya tahu yang punya langit dan bumi ada dengan saya. Engkau Allah yang hidup, tidak pernah tinggalkan saya. Yesaya 41 ayat 10 benar-benar jadi. Saudara, Ulangan 38 ayat 1. 38 ayat 1. Ulangan berapa ya, Saudara? Sebentar. Ulangan 38 ayat 1. Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang akan berjalan dengan saya. Jadi di dalam hidup saya, Saudara. Saudara, tidak ada alasan buat saya untuk tidak berkata tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya mengalami dengan Tuhan. Apakah iman saudara tidak naik? Saya kayak dipompa, saudara. Wow, tambah semangat saya cari Tuhan. Oh, saudara, yang tadinya ketakutan saya tinggi mulai susut, turun. Karena saya tahu, setiap kali saya minta, Tuhan kirim. Saudara, apa karena hebat-hebat saya? No, bukan karena hebat-hebat saya. Bukan karena kekuatan saya. Tetapi saya pegang kunci. Apa saudara kuncinya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tetapi firman Tuhan itu harus tertanam dan kita lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, ya benar-benar kita harus singkirkan ketakutan kita. Jangan pegang firman, tapi gemetar. Gak bisa, saudara. Waktu kita katakan kita tidak takut, saudara, saya mau cerita bahwa kemarin saya ke rumah sakit. Saya kayak tentara, saudara. Saya kayak tentara karena saya tahu yang beserta dengan saya itu tidak saya, bukan manusia, tapi Tuhan. Saya bilang, mana ketakutan? Tak tantang kamu, aku nggak takut. Ketakutan adalah ilusi dan benar, saudara. Apa yang saya takutkan tidak pernah terjadi dalam saya bisa lewati dengan baik. Apa yang saya tahu, tagihan-tagihan saya, semua Tuhan kirimkan. Semua dengan mudahnya, saudara. Mungkin saya tidak bisa menceritakan semua di sini satu persatu, saudara. Tetapi itu semuanya saya alami bersama dengan Tuhan. Di situ saya melihat Tuhan Yesus hidup. Apa yang Ibu Ana sampaikan, semuanya akan menjadi mudah. Dulu Ibu Ana bilang begini, kalau kita terkonek dengan Tuhan, semuanya akan menjadi mudah. Saudara, saya berpikir, ini otak jalan, saudara. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi malam hari ini. Kalau kita mau ikut Tuhan, otak harus kita singkirkan. Kita nggak bisa pakai otak manusia, saudara. Karena otak manusia itu penghalang. Itu nomor satu penghalang. Semakin kita banyak pikir, semakin kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Karena pikiran manusia berlawanan dengan pikiran Kristus. Apa yang Tuhan sampaikan berlawanan. Nanti kalau Tuhan janji, kita bilang, masa sih Tuhan? Buktinya aku susah terus. Masa? Bagaimana saudara mau terima janji Tuhan? Ini otak yang menghalangi jadi tembok besar buat saya. Tapi Roh Kudus katakan, kalau kamu mau ikut Tuhan, otakmu kamu harus pinggir. Pakai pikiran Kristus. Kalau sudah dengan Kristus, tidak boleh pikirkan. Masalah boleh ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa masalah. Kalau kita masih hidup, tidak pernah berhenti masalah, saudara. Mungkin kita sudah ada yang meninggal, harus selesai. Tutup, masalah sudah nggak ada. Tetapi selama saudara masih hidup, saudara akan ketemu dengan masalah, dan masalah. Tapi justru dengan masalah itu, saudara mulai belajar untuk mempraktekkan bagaimana Tuhan beserta dengan saya untuk menyelesaikan setiap persoalan. Sekarang saudara, saya nggak takut, saudara. Karena apa? Saya tahu masalah itu adalah batu loncatan saya untuk next level bersama dengan Tuhan. Naik, saudara. Saya tahu dulu saya di tangga terbawah, tapi sekarang saya melihat, ketakutan, engkau di bawah kakiku. Dan itu terbukti, saya alami, saudara. Jadi saya mau kasih, nanti saya akan kasih resep-resep. Apa sih yang bisa kita jadi terima janji Tuhan? Nanti saya akan kasih. Jadi singkat cerita, saudara, kalau saudara mau terima janji-janji Tuhan, saudara tidak boleh pakai pikiran manusia. Waktu saudara susah, jangan
datang sama Tuhan cuma nih, Tuhan, tolong utangku, terus. Saya tidak berdoa begitu, saudara. Waktu saya banyak pergumulan keuangan, saya datang Tuhan, teman saya tanya, waktu kamu datang sama Tuhan, apa yang kamu sampaikan? Apakah kamu minta-minta? No, aku bilang aku tidak pernah minta, karena aku tahu Tuhan ada denganku. Semua yang Tuhan punya itu ada bersama denganku. Nah, buat apa aku mau minta-minta? Aku kaya. Aku bilang, aku harus merubah mentalku yang miskin menjadi mental anak raja. Kalau anak raja, masa minta-minta? Aduh, jangan bikin malu Tuhan, saudara. Aku nggak mau. Saya bilang sama teman saya, dia rupanya mau menggali. Resep apa sih yang Yola alami? Sehingga kok setiap dia doa, kok mengalami. Sampai teman saya di Semarang bilang begini, ada teman saya di Semarang, saudara, bilang begini, wah, kayaknya Tuhan lagi mendengar doa-doamu. Saya bilang bukan kayaknya. Karena Tuhan bersama denganku. Kamu juga kalau kamu bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan dengar doamu karena kita jadi satu dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ya, manusiamu kamu pinggirkan. Jangan manusiamu kamu tanamkan di sini, terus kamu campur dengan firman di sini. Kacau balau, saudara. Sementara firman Tuhan katakan, 2 roti, 2 tambah 5, 12 bakul. Sementara manusia, otak manusia, 2 tambah 5, 7, nggak bisa ketemu, saudara. Jadi bagaimana caranya? Supaya kita bisa terima janji itu. Singkirkan, saudara. Ini yang ada di kepala, segala permohonan, singkirkan, saudara. Minggir, minggir. Aku mau dengan Tuhan. Aku percaya, waktu aku cari kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Dan itu benar terjadi di dalam hidup saya. Saudara, lalu muncul lagi pertanyaan di dalam pikiran saya, kenapa setiap hari kok minta-minta terus dapat minta. Terus saya telepon Ibu Libing, Bing, kenapa mesti begini ya? Setiap minta memang dapat sih, tapi kok tiap hari begini-begini terus. Aku maunya itu Tuhan kasih langsung banyak gitu loh, saudara. Langsung banyak, lalu saya tinggal tenang. Katanya Ibu Libing gini, kalau kamu dikasih banyak langsung, maka kamu tidak akan cari Tuhan. Kamu akan tenang-tenang dan doamu sudah nggak ada power. Doamu sudah biasa-biasa saja. Kamu paling baca firman hanya sekedar sambil. Tuhan mau setiap hari kamu datang sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, menomor satukan Tuhan di dalam hidupmu, maka kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Terus saya ingat, langsung Roh Kudus ingatkan. Iya, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Iya ya, kalau pelita itu kan tidak menerangi berapa puluh meter ke depan, saudara. Pelita itu langkah demi langkah. Saya melangkah. Oh, saya paham. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan aku lagi bahwa firman Tuhan adalah pelita. Berarti pelita itu langkah demi langkah. Saudara jangan minta langsung bro jadi kaya raya. Saudara, kalau saya mau cerita, berkat Tuhan itu bukan berarti saya hidup kaya raya, saudara. Sudah banyak banyak rumah, banyak harta. Enggak, saudara. Tapi waktu saudara berjalan dengan Tuhan, setiap kebutuhanmu semuanya teratasi di dalam nama Tuhan. Jadi pelan-pelan, satu demi satu, pergumulan. Waktu nggak butuh, ya nggak ada. Waktu butuh, ya langsung Tuhan kirim, saudara. Dan saya sekarang ini saya tidak pernah takut lagi. Nggak mau, saudara. Karena Ibu ada ingatkan sama saya bahwa ketakutan itu adalah dosa. Saya dulu nggak sadar kalau takut itu dosa, saudara. Saya nggak tahu. Saya pikir takut, oh ya sudah takut. Ternyata takut itu dosa. Nah, kalau kita sudah tahu itu dosa, kenapa kita mau lakukan itu, saudara? Sementara janji Tuhan sudah Tuhan kasih buat kita, tapi kenapa nggak sampai? Nah, sekarang saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala, saudara. Tuhan Yesus jangan dijadikan ekor. Tuhan Yesus nomor satu, prioritas. Saudara, kalau saudara bilang Tuhan Yesus prioritas, jangan bangun pagi-pagi langsung baca Facebook, baca Instagram, dagangan. Nggak bisa. Saudara katakan Tuhan Yesus prioritas. Tetapi bangun pagi saudara cuma cari koran, kopi, dan lain-lain. No, enggak. Cari Tuhan nomor satu. Yesus adalah kepala dan bukan ekor. Tanamkan dulu di dalam hati kita bahwa Yesus adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus adalah gembala. Bukan uang yang menjadi gembala kita, saudara. Tuhan yang menuntun kita. Kalau Tuhan tuntun kita, jalan kita tidak pernah salah. Yang ketiga, Yesus, uang yang harus ikut
kita, bukan kita yang kejar-kejar uang. Dulu saya seperti itu. Itu dulu, saudara. Jadi uang ini seakan-akan, rasanya tuh apa ya? Kalau ada uang itu rasanya happy. Saudara, hari ini saya mengatakan itu salah besar. Salah, saudara. Maka saudara akan tergantung dengan uang. Kalau nggak ada uang, saudara sedih. Kalau ada uang, saudara happy. Saudara bisa ketawa. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, walaupun saya nggak pegang uang, ada damai, ada sukacita, terkoneksi dengan Tuhan. Saudara jangan pernah mau kehilangan iman, saudara. Saya ingat betul katanya Ibu Ana. Jangan pernah mau kehilangan iman. Waktu kau sakit, kau perlu iman. Waktu kau butuh uang, kau perlu iman. Tapi kalau saudara bergantung dengan uang, uang hilang, saudara merana. Saudara menangis. Saudara nggak punya iman. Tetapi sekarang saya pegang firman Tuhan. Iman harus segala-galanya dalam hidup. Kita harus punya iman yang kuat sama Tuhan. Kita harus percaya. Bagaimana caranya percaya? Lakukan, saudara. Jangan saudara cuma ngomong, aku percaya sama Tuhan. Tapi tidak percaya. Saudara harus percaya benar-benar bahwa kalau Tuhan bilang Tuhan ada, yakin bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Jadi sebelum terjadi breakthrough keuangan, ada yang harus kita kerjakan, saudara. Tidak hanya mengklaim-klaim-klaim. Ada yang harus kita kerjakan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara hidup sudah benar di hadapan Tuhan? Sudah benarkah saudara di hadapan Tuhan? Untuk sebelum kita minta janji Tuhan, sudah benarkah kita hidup di dalam Tuhan? Kalau saudara sudah hidup benar, amin. Yang kedua, apakah kita sudah membuang setiap dosa kita? Sudah bertobat? Saudara harus buang kehidupanmu yang dulu suka cinta akan eh, dunia, saudara harus berbalik kepada Tuhan. Hidup di dalam roh. Saudara, yang ketiga, kita harus tetap fokus sama Tuhan. Fokusnya Tuhan, bukan fokusnya masalah. Berapa banyak kita cuman fokus, kalau kita lagi sakit, kita berdoa, sembuh, 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 sembuh. Minta itu terus. Gak bisa, saudara. Fokusnya itu ke Tuhan. Nanti kesembuhan itu Tuhan tambahkan kepada kita. Yang ketiga, waktu saudara membutuhkan keuangan, apakah saudara mencari-cari bantuan, pertolongan? Waktu saudara mengatakan saudara mengandalkan Tuhan, dan saudara mencari-cari bantuan, datang ke bank, minta bantuan, kredit tambah. Saya tidak mengatakan bahwa bank itu salah. Enggak, saudara. Tapi kalau saudara mau lihat pertolongan Tuhan jadi di dalam hidupmu, waktu saudara mengalami kesusahan, jangan pernah cari pertolongan ke manusia. Kalau saudara cari pertolongan ke manusia, bagaimana saudara bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan jadi di dalam hidup? Maka yang akan datang ya bank yang datang. Bank kasih kredit, tambah lagi utang, gali terus sampai dalam, terus. Mau sampai kapan, saudara? Gak ada habisnya. Tetapi waktu saudara butuh uang, coba duduk diam, cari Tuhan. Bukan berarti saya bilang duduk diam cari Tuhan bermalas-malasan. Enggak, Tuhan. Enggak, saudara. Saudara cari benar-benar hadirat Tuhan. Waktu saudara cari Tuhan, maka saudara akan lihat Tuhan bisa kirim orang-orang entah dari mana, saudara. Walaupun toko saudara tutup, dia datang. Enggak peduli toko tutup atau buka, saudara. Dikirim, dan itu saya alami. Teman saya mengatakan gini, Yol, sekarang kamu kalau kasih nasihat, aku kayak pendeta ya. Aduh, saya malu banget, saudara. Karena apa? Dia bilang, kok tajam banget sih kamu kalau bicara. Kok kayaknya hidup banget sih kamu kalau bicara. Kok rasanya bagaimana ya? Kok hidup ya kamu kalau. Saya bilang, aduh, dia nggak tahu. Ternyata Tuhan yang kasih perkataan itu. Kadang saya itu nggak sadar, saudara. Kok bicara. Terus setelah saya tutup telepon, saya bilang, Roh Kudus, kenapa saya bilang begitu? Ini berarti bukan Yola ini. Berarti Tuhan yang kasih. Saudara, waktu kita fokuskan hidup kita sama Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita isi tubuh kita dengan firman, maka saudara akan lihat hidupmu akan berbeda. Jadi yang pertama, bertobat supaya terjadi terobosan, tinggalkan semua dosa-dosa yang lama, buang semua. Jangan pernah ada yang terselip di balik selimut, saudara. Di balik pelayananmu, engkau menyimpan ada sesuatu. Tidak bisa, saudara. Terobosan tidak akan terjadi, baik keuangan, kesehatan, tidak bisa. Jangan cari-cari manusia, karena Tuhan bilang terkutuk orang mencari manusia. Jadi bertobat,
tinggalkan kehidupanmu yang lama. Ada konsekuensi, saudara. Waktu saudara melakukan kesalahan yang dulu, ya ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua, fokus sama Tuhan. Cari Tuhan benar-benar. Yang ketiga, andalkan Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, waktu saudara melakukan itu, maka semuanya akan menjadi mudah. Seperti yang Ibu Ana sampaikan. Mungkin sudah panjang perbincangan saya. Saya mohon maaf Bu Ana, tapi biar Ibu Ana bisa menambahkan sekian kesaksian yang ingin saya share malam ini. Keren, tepuk tangan semuanya atas perbuatan Tuhan, atas Bu Yolanda. Keren, semuanya. Saya harap seluruh KKS mengalami ya. Ajaib. Dia mengalami yang namanya Mazmur 119 ayat 130. Saya bacakan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Jadi Bu Yola ini mengalami yang namanya firman yang disingkapkan karena dia memang fokusnya firman ya. Dan dia juga mengalami Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tokonya tutup tetapi orderannya tetap masuk ya. Karena engkau adalah orang yang dicintainya, yaitu orang yang terkoneksi dengan Bapa sendiri ya. Tidak sulit teman-teman KKS, tidak sulit. Yang sulit itu adalah merobohkan pikiranmu yang sudah dicetak oleh dunia ya, di mana engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa yang hari ini yang kesaksian cuma satu? Ternyata ini jawabannya ya, satu orang tetapi sudah seperti 3 orang yang kesaksian. Sudah hampir 1 jam. Tapi ajaib, luar biasa. Tuhan Yesus keren atas KKS ya, dan semua orang akan mengalaminya. Oke, kita mulai masuk di dalam pelajaran, siapkan catatannya. Dan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menolong Bapak Ibu semuanya mengkonselingi orang-orang di sekelilingmu yang sedang mengalami kutuk. Karena saya percaya bahwa teman-teman yang di KKS ini sudah mengerti yang namanya kutuk, ya. Tapi kalau beberapa teman sedang mengalami yang namanya kutuk, ya hari ini kita pelajari sungguh-sungguh. Sekali lagi, bagi yang sudah bebas dari kutuk, apa yang hari ini kita pelajari, engkau bisa sampaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kutuk. Oke? Ya, menghancurkan kutuk kemiskinan dan kegagalan hari ini ya, dan sudah disampaikan oleh Bu Yola. Buah dari dia berhenti atau sudah berhenti dari kutuk ya, bagaimana cara dia menghancurkannya. Dosa membuka pintu dan memberikan hak yang sah secara hukum bagi kutuk untuk mendarat dan melenyapkan keluarga-keluarga di bumi. Sekali lagi, dosa membuka pintu dan memberikan hak yang sah untuk secara hukum bagi kutuk untuk mendarat. Ya. Hak yang sah secara hukum bagi kutuk untuk mendarat dan melenyapkan keluarga-keluarga di bumi. Kenapa keluarga-keluarga dilenyapkan di bumi ya? Karena kutuk itu sifatnya sampai dia kejar sampai keturunannya, 3-4 keturunan di bawahnya. Itulah kengeriannya dari kutuk. Dan saya sampaikan tadi di Nusa Kambangan bahwa semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tapi karena ketidakmengertianmu, karena kemalasanmu, keenggananmu untuk belajar firman, engkau tidak mengerti secara sah hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan engkau masih hidup di dalam kutuk. Salai dewi tidak mau belajar. Oke? Mazmur 139 ayat 16 ini adalah ayat yang saya paling sukai, yang membuat saya bergairah dalam kehidupan saya setiap hari. Ya, saya harap juga teman-teman GKKS dan juga yang melihat rekamannya nanti
akan membuat ayat yang kita baca ini 139 ayat 16 membuat hidupmu bergairah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekali lagi, matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi sejak di dalam kandungan ibumu, engkau ini sudah dilihat oleh Tuhan. Bahkan dia sendiri yang menenun seluruh organ di dalam tubuhmu. Dan Tuhan punya kitab yang berisi tentang nama-namamu. Ini sudah sering saya ulang-ulang ya. Tapi saya harap itu kalian percaya, Bapak Ibu percaya. Dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk tentang saya, tentang Bapak Ibu semuanya. Sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi ayat ini menjelaskan sebelum kita lahir sudah ada agenda Bapa. Apa minat saya, apa karunia saya, hari-hari saya, gitu ya. Berapa lama saya akan hidup di dunia ini, apa tujuan saya hidup di dalam kerajaan Allah itu sudah ditulis. Ya. Nah, masalahnya banyak orang mengalami penderitaan, hidupnya tidak mengikuti patokan-patokan yang tertulis di dalam firman-Nya. Engkau hidup tanpa firman, ya, engkau hidup tidak mengerti agenda Bapa itu apa sih? Blong-blongan tanpa buku petunjuk, ya kan? Tanpa buku petunjuk. Akibatnya apa? Ya, engkau mengalami yang namanya ketidaktaatan. Nah, itulah tujuan iblis yang di Yohanes 10 ayat 10 terjadi. Yohanes 10 ayat 10, iblis mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi aku datang memberimu hidup-hidup yang berkelimpahan. Nah, ketidaktaatan membuat iblis menyerangmu habis-habisan di dalam yang namanya kutuk, ya. Kita mengerti dan sangat hafal dengan Yeremia 29 ayat 11, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu tidak pernah namanya merancangkan yang namanya kecelakaan atas hidupmu. Tidak pernah merancangkan sakit penyakit dalam hidupmu. Tidak pernah merancangkan kemiskinan di dalam hidupmu. No, tidak. Ya, Tuhan itu nggak pelin-pelan. Yang pelin-pelan itu kita. Ya, kadang ikuti iblis, kadang ikuti Tuhan. Kadang kompromi, seringkali kompromi, kakinya yang kanan masuk ke kerajaan surga, yang kiri masih berkecimpung di dalam dosa, ya kan? Jadi itulah manusia. Ya. Nah, itu orang-orang seperti itu yang membuat hidupnya tidak mengalami firman. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yola dengan berapi-api tadi, bahwa ketika dia hidupnya sudah mulai yang namanya tidak kompromi lagi dengan dosa, maka ya sebetulnya yang agenda Bapak itu yang harus terjadi di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Jadi yang masih ada takut gini nih. Ini pelan-pelan ya. Kalian melepaskan anak-anakmu sekolah pakai motor. Wah, nanti kayak gini, kecelakaan, nanti kayak gini. Kok pakai ayat ini? Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya rancangan kecelakaan. Ya lah? Kan gitu. Nah, itu kan harus membentuk pola pikirmu. Nah, kalau kamu masih gini, oh anakku di luar negeri, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa yang kamu khawatirkan itu yang terjadi. Kan gitu toh? Di kitab Ayub kemarin yang kita baca. Apa yang ku khawatirkan itulah yang terjadi. Makanya Tuhan ngomong jangan khawatir. Tapi kamu khawatir terus. Yang kamu khawatirkan itu yang terjadi. Kamu khawatir tentang kesehatanmu. Nanti gimana. Duitnya sudah habis. Nanti kalau saya sakit, yang kamu khawatirkan terjadi. Jadilah sakit. Begitu. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya rancangan kecelakaan. Tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depanmu itu sudah penuh harapan. Karena apa? Sejak dari kandungan, Tuhan sudah menetapkan engkau dengan agendanya.
hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun ada. Yuk mari Bapak Ibu. Setiap firman itu jangan kau ambil separuh-separuh, tapi nyatu ya. Oh, saya dari kecil, dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan hari-hari saya. Oke, aku mau mengikuti planningmu Tuhan. Kan gitu. Planningmu apa? Ya udah jalani kehidupanmu sehari-hari. Yang sudah menikah ya. Oh ya tidak boleh bercerai. Ya sudah tidak boleh bercerai. Oh harus mengampuni suami, istri, saling mengampuni. Istri menghormati suaminya sebagai tuan, tunduk tanpa perkataan, nanti memenangkan suaminya. Ya udah ikuti aja itu. Kan gitu ya. Terus uh, suami-suami, jangan sakiti istrimu, ya toh, sebagai kaum pewaris kerajaan, hormatilah dia sebagai taman pewaris kerajaan, sebagai kaum yang lemah, hormatilah supaya apa? Doamu tidak terhalang. Ya udah kerjakan itu. Itu yang namanya kita mengikuti agenda Bapa sesuai dengan firman. Sampai di sini paham ya? Sangat mudah sebetulnya, yang bikin sulit itu adalah pikiranmu sendiri. Nah, sekarang kembali. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu rencana kecelakaan, tetapi karena pola pikirmu sudah dicetak oleh pola pikir dunia bahwa hidup itu penuh dengan masalah. Betul? Hidup itu penuh dengan tantangan, hidup itu penuh dengan perjuangan. Tanpa engkau haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini pikiran sudah dicetak oleh dunia. Sehingga sulit untuk mempercayai firman. Peperanganmu adalah dengan dirimu sendiri, dengan pikiranmu sendiri yang harus dirubuhkan, diselaraskan dengan pikiran Kristus. Makanya arahkanlah pikiranmu ya kepada perkara yang di atas, bukan di bumi. Pikiranmu jadikan pikiran Kristus. Nah, waktu kamu bisa mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan itu, kehidupanmu seperti sudah di dalam kerajaan surga, meskipun masih di bumi. Oke. Jadi sekali lagi, kutuk itu akibat ketidaktaatan akan firman, ya, firman tidak pernah dipelajari. Nah, kutuk hanya bekerja jika secara sah seseorang melanggar hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Sekali lagi, kutuk hanya bekerja jika secara sah seseorang melanggar hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, itu di Amsal 26 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini ayat yang sudah terkenal sekali. Sadar dan berjaga-jagalah lawanmu iblis, berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Dia, iblis, mencari celah dalam hidupmu. Celah dalam hidupmu sekecil apapun dipakai untuk dia masuk dan mendakwa engkau dan melepaskan kutuk atasmu. Makanya saya selalu ngajari jangan kompromi dengan dosa. Khawatir itu dosa nggak? Dosa. Jadi mulai hari ini jangan khawatir. Iblis akan mencari-cari kesalahanmu sekecil apapun itu, dan dia akan masuk ke situ dan melemparkan kutuk kepadamu. Jadi jangan kompromi dengan dosa, sekecil apapun dosa. Ya, segera beresi. Dan banyak orang mengatakan khawatir itu ya khawatir, namanya orang hidup ya khawatir. Yesus berkali-kali ngomong, bahkan 365 kata jangan khawatir, jangan takut di dalam Alkitab. Artinya setiap hari Tuhan ngomong jangan khawatir, tapi engkau tetap khawatir. Disitulah iblis masuk dan bisa menyerang engkau dengan kutuknya. Karena apa? Setan itu tahu firman. Karena asalnya dia dari sana, dia adalah malaikat Lucifer yang tadinya malaikat yang sangat kedudukannya tinggi ya. Ya, dia dari sana, dia tahu firman. Makanya dia cari celahmu supaya engkau bisa dijadikan mangsanya.
Nah, kan yang repot yang orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak tahu firman toh. Babak belur toh. Engkau bersyukur tinggal di dalam keluarga kerajaan surga yang dimana setiap hari dijejeli dengan firman. Oke. Ulangan 28 ayat 15. Yuk kita Alkitabnya sekarang disiapkan di kitab Ulangan ya. Karena kita akan membahas kitab Ulangan 28 itu ayat 15 sampai 46. Saya kupas tuntas ya. Jadi siapkan Alkitabmu, buka di Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Ayat Ulangan 28 ayat 15. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jangan dipikir bahwa kegagalanmu adalah hal yang biasa, kegagalanmu terus-menerus, kebangkrutanmu terus-menerus adalah hal yang biasa. Ya namanya orang kerja, ya ada namanya pasang surut. No. Tuhan sudah berkata bahwa berkat anak Tuhan itu selalu naik, semakin naik bukan naik turun, ya. Dan apa yang Tuhan ucapkan itu ya dan amin. Nah, kutuk itu adalah alat utama iblis untuk menghancurkan masa depan. Kutuk adalah alat utama iblis untuk menghancurkan masa depan. Contoh, cerita Balak itu ya, waktu mengutus Bileam untuk mengutuki Israel supaya Israel jadi lemah. Masih ingat itu ya? Israel itu sudah ditetapkan menjadi bangsa kesayangan, bangsa pilihan, dan kita ini Israel rohani loh. Kita semuanya ini Israel rohani. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan, dan tidak boleh ada yang mengutuki karena Tuhan sudah bersumpah. Barang siapa mengutuki Israel, bangsa kesayangan itu dia akan dikutuki. Ya, nah kita ini adalah Israel rohani. Siapa yang mengutuki kita, dia mereka akan mendapatkan kutuk yang dari Tuhan. Tapi pastikan dulu engkau ini sudah bebas dari kutuk. Oke? Nah, Bala itu mengutus Bileam untuk mengutuk Israel karena banyak yang takut pada Israel karena kekuatannya. Ya, nah kutuk ini tidak bisa menimpa Israel karena Tuhan memberkatinya. Tuhan sudah memberkatinya. Sekali lagi, pekerjaan iblis itu hanya bisa terjadi kalau kita buka celah. Ulangan 28 ayat 45. Ulangan 28 ayat 45. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi tahap-tahap kutuk itu ada tahapannya, itu ada di ayat 45 ya. Tahap-tahap kutuk itu apa? Satu, yang pertama itu datang ke atas kita. Dia dilemparkan oleh iblis. Waktu kita buka celah, yes, masuk gitu kan, datang ke atas kita. Terus mengejar kita. Yang kedua. Yang ketiga, sudah dikejar mencapai kita. Ya. Setelah mencapai kita, itu menghancurkan kita. Ngeri kan? Jangan sembrono dengan kutuk. Makanya Yesus di atas kayu salib menyelesaikan kutuk itu. Dia mau menjadi kutuk supaya engkau hidup di dalam berkat. Jangan sembrono dengan kutuk. Ya. Waktu kutuk itu datang ke atas kita, dia mengejar kita, mencapai kita, dan menghancurkan kita. Sifatnya agresif. Menghancurkan sampai kita dibuat berhenti dan sudah angkat tangan. Contohnya adalah di 1 Raja-Raja 13 ayat 34 tentang keluarga Yerobeam yang ditumpas habis sampai anak keturunannya. Karena apa? Ya, dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, tetapi justru dia mencelakakan seluruh Israel untuk menyembah berhala. Akhirnya seluruh keluarganya ditumpas habis. Nah, kesukaan setan adalah mendaratkan kutuk. Untuk apa?
melenyapkan silsilah sebuah keluarga di bumi, dan menghentikan maksud kerajaan Allah bagi keluarga tersebut. Kutuk ini tidak hanya menimpa kamu per orang, tapi seluruh pohon keluarga di dalam keluarga itu dihancurkan sampai habis. Saya mau Bapak Ibu aware dengan apa yang saya sampaikan ini. Jangan menganggap, oh itu lumrah. Gak lumrah. Firman Tuhan sudah ngomong. Ya, jika ada sesuatu yang aneh di dalam hidupmu, perhatikan firman, kembali ke firman. Kutuk keturunan dibuat setan supaya berkat keturunan tidak mengalir. Kutuk itu pada zaman perjanjian lama Tuhan sudah berfirman. Di Kejadian 27 ayat 40 ya. Nubuatan Iska atas Esau. Jadi waktu itu kan apa namanya? Yakub itu merebut hak kesulungannya Esau ya. Ya. Nah, itu terus Iska berkata kepada Esau di Kejadian 27 ayat 40, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi engkau harus yang namanya agresif juga menghancurkan kutuk di dalam keluargamu. Sebab semua kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Tapi kalau engkau cuman diam saja, padahal kutuk itu bekerja secara agresif, maka engkau akan tetap kalah, ya. Oke, sekarang mari kita pelajari ciri-ciri kutuk sedang bekerja. Catat ya. Ciri-ciri apabila kutuk itu sedang bekerja. Yang pertama, mencetak pola pikir dan mentalitas yang negatif. Mencetak pola pikir dan mentalitas yang negatif. Ulangan 28 ayat 66. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Nah, ini ada kata-kata khawatir ya. Khawatir itu ternyata produknya dari kutuk. Bertobat ya yang masih suka khawatir. Ya, bertobat yang masih suka khawatir. Khawatir itu produknya dari kutuk. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Ya, Ulangan 28 ayat 66, mencetak pola pikir dan mentalitas yang negatif. Yang kedua, kita merasa tidak bisa lepas darinya. Sifat kutuk itu seperti itu. Kita kayaknya merasa sudah tidak bisa lepas darinya. Ini saya berani menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya karena pekerjaan saya adalah mengkonselingi orang. Orang yang sudah depresi, sudah tidak bisa lagi bangkit. Itu dia sudah ngomong, kayaknya saya nggak bisa lepas dari ini. Beri saya waktu, saya nggak bisa lepas dari keterikatan ini. Itu ciri-ciri kutuk. Ya, merasa tidak bisa lepas darinya. Ulangan 28 ayat 19. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi apapun yang dilakukan tidak berhasil. Sudah tidak bisa lepas dari kutuk tersebut. Engkau sudah merasa depresi dan sudah nggak bisa lagi percaya pada firman Tuhan. Itu ciri kutuk. Karena apa? Sifat kutuk itu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Dikejar kutuk. Yang ketiga, tidak ada visi di dalam hidupnya, mereka tidak punya tujuan hidup. Ciri-ciri orang yang dikejar kutuk, hidupnya tidak ada visi, tidak punya tujuan hidup. Ulangan 28 ayat 29. 28 ayat 29.
Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang pun yang datang menolongmu. Ya, tidak ada visi di dalam hidupnya. Seperti orang buta, tidak bisa melihat. Di depan tuh mau nanti kehidupan saya bagaimana ya, nggak ada visi. Ya. Yang keempat, nah ini perhatikan ini ya. Yang keempat perhatikan. Rusaknya pernikahan di dalam keluarga. Ulangan 28 ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. So, perhatikan teman-teman, jika suamimu selingkuh, jika istrimu selingkuh, berarti ada kutuk yang sedang mengejar keluargamu. Nah, jangan kau pikir bahwa biasa ya, itu namanya dunia zaman sekarang. Selingkuh-selingkuh itu nggak apa-apa. Yang penting aku tetap memberikan nafkah buat dia. Yang penting aku tetap bertanggung jawab terhadap istriku dan anak-anakku. Selingkuh-selingkuh enggak apa-apa karena apa? Aku sudah jenuh bla 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 bla. You sedang dikejar oleh yang namanya kutuk. Ini Bapak Ibu yang sudah mulai mengkonselingi teman-temannya, ya. Dan jika ada temanmu yang selingkuh, jika ada keluargamu yang selingkuh, katakan hati-hati. Iblis sedang mendaratkan kutuk atas kehidupanmu. Nah, kutuk itu akan mengejarmu sampai habis. Karena sifat kutuk itu progresif, agresif. Ya, dikejarnya sampai engkau habis. Ya, biasanya orang-orang yang selingkuh kan terus ekonominya kacau, lah, ya kan? Ekonomi kacau, terus kesehatannya menurun. Karena apa? Orang yang berzina dia dilemparkan ke dalam ranjang orang sakit itu di Wahyu. Jadi biasanya orang-orang yang selingkuh itu adalah tubuhnya sakit. Yang kelima, anak-anaknya tertawan. Ulangan 28 ayat 41. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu sendiri, sebab mereka akan menjadi tawanan. Tawanan apa? Tawanan iblis, alkohol, seks bebas, narkoba, LGBT, pemberontakan, sakit hati, hidup di jalan, tawanan iblis. Ya. Yang keenam, saya nggak terlalu kecepatan ya. Cepatan nggak? Nggak ya. Yang keenam, tidak ada kemakmuran. Ulangan 28 ayat 38. Tidak ada kemakmuran. Yaitu tadi, kemakmuran itu kan saya bicara tentang keuangan ya kan. Banyak benih yang akan kau tabur di ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Jadi, apapun yang dikerjakan dimakan oleh belalang. Ada pencuri berkat, ya, tidak ada kemakmuran. Kerjanya sampai 24 jam, tapi hasilnya minus. Itu ciri-ciri orang yang kena kutuk. Tidak ada berkat. Yang ketujuh, adanya penyakit yang tidak bisa sembuh. Ulangan 28 ayat 27. Ulangan 28 ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ayat 35. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada
batu kepalamu dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sakit, saudara-saudara. Itulah ciri-ciri kutuk sedang mendarat ke dalam kehidupan seseorang. 28 ayat 60. Ini panjang banget ya. Mesti perhatikan satu persatu. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu sehingga semuanya itu melekat kepadamu. 61. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam hukum Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Serem. Ya. Ayat poin ke-8. Tidak ada urapan. Jadi yang pelayanan, mulai pelayanan ya. Perhatikan kalau pelayananmu kering. Pelayanmu tidak ada kuasa. Pelayananmu tidak ada kuasa. Tidak ada tanda-tanda mujizat. Tidak ada tanda-tanda heran. Sebab apa? Tidak ada pengurapan di situ. Ulangan 28 ayat 40. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Jadi teman-teman yang sudah mulai tinggal di dalam pelayanan, jangan menganggap ringan, enteng jika di dalam pelayananmu sudah tidak ada urapan. Garing, kering. Nah, engkau mesti beres-beres hidupmu, ya beres-beres ya. Engkau mulai jenuh gitu ya, mulai jenuh, mulai aduh capek banget aku pelayanan kok ya 24 jam setiap hari saya harus bangun pagi, harus gini, harus melakukan ini itu. Engkau mulai boring, engkau mulai kering. Itu tanda-tanda kutuk mulai datang. Yang ke-9, muncul masalah kejiwaan dan emosi. Nah, ini yang lagi tren. Saya sampai pusing mengurusinya ya. Muncul masalah kejiwaan dan emosi. Ulangan 28 ayat 34. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Engkau akan menjadi gila dengan apa yang dilihat oleh matamu. Jadi depresi, kegilaan, itu sebetulnya adalah ciri-ciri kutuk masih ada di dalam dirimu, di diri seseorang. Saya harap bukan orang KKS ya, karena KKS belajar firman tiap hari. Kalau sudah berhasil mengatasi yang namanya kutuk. Tapi jika hari ini masih ada tanda-tanda kutuk itu di dalam hidupmu, jangan diam. Yesus sudah lakukan semuanya. Bagianmu adalah secara agresif juga menghancurkan kutuk itu. Ya. Jadi perhatikan jika ada teman-temanmu mulai ada gejala-gejala kejiwaan dan emosi, dia mulai seperti orang gila, ya, ingin bunuh diri, nah itu berarti engkau harus urusi bahwa itu mulai ada kutuk di dalam hidupnya. Yang ke-10 ada sesuatu yang dicuri. 10 ya itu. Poin yang ke-10 ada sesuatu yang dicuri. Ulangan 28 ayat 31. Lembumu akan disembelih di orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang menolong engkau. Perhatikan jika ada sesuatu yang hilang di dalam keluargamu, kecurian, kebobolan, kerampokan, ada sesuatu yang hilang. Segera yang namanya engkau tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, mungkin ada celah di dalam keluarga kami, celah di dalam kehidupan kami, sehingga ini terjadi. Ampuni kami, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, roh jiwa tubuh kami, seluruh pekerjaan kami, aset kami, seluruh anak-anak kami, seluruh engkau yang percayakan atas kehidupan kami, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus.
Kami menolak setiap kutuk atas hidup kami. Sorry. Harus secara aktif mengucapkan itu. Jangan ngomong gini, ya lumrah namanya di luar ya dicuri. Enggak loh, barangmu ada di luar, pintumu enggak terkunci. Ya, kalau kamu hidup dalam tudung Tuhan, ada yang namanya pemeliharaan Tuhan dan proteksi dari para malaikat Tuhan. Enggak ada yang hilang, enggak ada yang hilang. Saya sudah membuktikannya berkali-kali. Saya sudah membuktikannya berkali-kali. Tetapi bagian kita adalah jangan ceroboh. Maksudnya gini, ya kalau sudah waktunya malam ya pintunya dikunci, jangan terus ceroboh terus langsung tidur pintu nggak dikunci, ya itu namanya ceroboh ya. Bagian dari Tuhan itu adalah memproteksi kehidupanmu. Bagian kita adalah kita jangan ceroboh, lakukan bagian kita ya. Nah itu tadi yang ke-10 ya, ada sesuatu yang dicuri. Yang ke-11 masih semangat? Masih semangat apa ngantuk? Apa Boleh, mulai pening? Kepalaku pening nih. Wah, Bu Ana yang disampaikan. masih semangat, Bu. Serem. Semangat, Eh, banyak. Thank you, Sangat. Bu. Ini nanti kalian harus ngajari Masih teman-teman yang semangat. sedang mengalami sesuatu yang sedang menimpa banyak orang. Karena apa? Dunia ini sedang diguncangkan. Ya, orang-orang yang memakai sistem dunia sedang diguncang. Orang-orang yang mengandalkan duit, 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 harta, 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 diguncang. Mereka akan jadi seperti orang gila. Kutuk karena mengandalkan manusia. Kutuk karena mengandalkan apa tadi? Sesuatu materi, ya bukan mengandalkan Tuhan. Sampai 11 ya. Gagal mengalami promosi. Waduh ini. Ulangan 28 ayat 43. Gagal mengalami promosi. Ulangan 28 ayat 43. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Jadi dia nggak bisa promosi, nggak bisa jadi kepala. Dia setiap kali mau promosi itu ya harusnya aku udah promosi, tapi orang lain yang dipromosiin gitu. Ini jangan kau anggap itu hal sepele. Firman sudah jelas. Firman mengatakan apa? Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, betul ya? Ya di berkatnya. Jadi jangan hanya, oh aku suka yang berkatnya, pelajari juga kutubnya. Supaya apa? Mendeteksi bagian-bagian di dalam hidupmu yang ini kayaknya nggak beres ini. Harusnya firman terjadi, aku diangkat jadi kepala bukan ekor. Harusnya aku promosi. Ini kok setiap kali aku mau promosi kok orang lain yang maju. Orang lain yang masuk, orang lain yang masuk. Aku selalu di bawah. Hancurkan kutub itu. Ya, kabelmu selalu harus nyolok ke atas, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Begitu engkau nyolok kabelmu, engkau berkata, semua kutub kegagalan yang membuat aku tidak bisa promosi, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutub kegagalan dalam hidupku. Sesuai dengan firman Tuhan terjadi, aku jadi kepala bukan ekor. Yang engkau mesti memperkatakan seperti itu. Yang pengen promosi. Yang nggak pengen promosi ya udah, diem aja. Oke? Okay? Tapi sesungguhnya engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor supaya engkau jadi berkat. Itu tadi gagal mengalami promosi ulangan 28 ayat 43. Yang terakhir, nah terakhir, sudah selesai, ini sudah pada ngantuk. Yang terakhir ya, doa tidak dijawab. Wah, lah ini 28 ayat 23. 23. Doanya tidak dijawab. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Ini adalah kutuk doanya tidak dijawab. Tidak ada open heaven. Waktu doa kita ini kalau kabelnya nyolok ya. Kamu doa, saya doa, kita doa. Itu tembus seperti yang Bu Yola sampaikan tadi.
itu tembus. Artinya apa? Ada langit terbuka, ada open heaven. Nah, waktu ada kutuk, doa puasa, udah sampai 40 hari, 40 malam nggak makan, sudah tengking-tengking, sudah lakukan banyak hal, tetapi tetap langit di atasmu itu tembaga. Nggak ada open heaven, nggak terjadi apa-apa. Itu artinya engkau sedang diserang yang namanya kutuk ya. Dan tanah di bawahmu menjadi besi, artinya apapun yang kau kerjakan dengan usahamu tidak ada berhasil. Itulah tanda-tandanya kutuk sedang menyerang kehidupan seseorang. Ya, teman-teman yang sudah menjadi konselor, perhatikan orang-orang sekelilingmu. Kalau ada ciri-ciri seperti itu, berarti yang kau harus mendoakan membatalkan kutuk. Bagaimana supaya kutuk itu tidak bisa beroperasi di dalam kehidupan seseorang? Bagaimana? Selesaikan dosa toh, ya kan? Selesaikan dosa di dalam orang itu. Yuk mesti bikin celah ini. Celahmu di mana? Dosamu di mana? Engkau mungkin punya pekerjaan-pekerjaan yang bukan dari Tuhan, misalnya dengan cara-cara yang tidak benar, korupsi, kemudian jualan narkoba, atau kemudian melakukan bisnis-bisnis yang itu bukan dari Tuhan, melekat kutuk di dalam hidup. Ya, nah, kutuk itu secara sah akan mengejar dan melenyapkan keluarga-keluarga. Bapak Ibu yang tadi siang, sekali lagi yang tadi siang tidak mengikuti Zoom-nya di Nusa Kambangan, nanti dibuka lagi. Bagaimana membersihkan kutuk itu di dalam silsilah keluargamu. Karena kutuk itu bekerja tidak hanya karena kesalahanmu sendiri, tetapi juga dampak dari kesalahan dari atas kita, ya. Papa mama kita, kakek nenek kita itu pernah melakukan satu kesalahan yang membuat iblis mendaratkan kutuk atas orang tua kita atau atas kakek nenek kita. Dan kalau kutuk itu kita tidak selesaikan, itu membuat kita ini yang, loh saya ini sudah pelayanan, saya ini sudah belajar firman saya, kenapa masih ada terus ya yang namanya kebocoran-kebocoran? Kutuknya belum selesai. Segera diselesaikan. Dan secara agresif kita memperkatakan firman dan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan ya. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kutuk itu sebetulnya sudah selesai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi anak-anak Tuhan yang benar, yang kabelnya nyambung, itu nggak ada kutuk. Nggak ada. Nah, tapi urusi kabelmu itu diurusi. Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, suka aja. Damai sejahtera itu apa? Berdamai dengan semua orang, nggak punya musuh ya. Kemudian Galatia 3:13 ya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Masalahnya, engkau sudah diselesaikan kutuknya, tapi kamu bikin kutuk sendiri. Betul lah? Nah itulah. Ya. Coba dibuka di Galatia 5 ayat 13. Ini ayat-ayat terakhir. Nanti sekali lagi yang di Nusa Kambangan nanti dipelajari sendiri ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi banyak orang kenapa anak-anak Tuhan itu meremehkan hal-hal seperti itu, karena yaitu tadi, kamu itu memang sudah dipanggil menjadi orang yang merdeka.
tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi jangan ada kompromi dengan dosa apapun. Segera selesaikan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Yang sudah ketemu silakan dibaca. Hiduplah sebagai orang merdeka, iya. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak orang itu memakai jubah-jubah rohani untuk membungkus keeroran mereka, betul ya? Jangan, jangan. Kamu akan tinggal di dalam kutuk, dikejar sama kutuk, cilaka itu. Nah, itu kutuk itu kalau sudah ngejar sampai habis. Oke, selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada pertanyaan ya? Cukup jelas lah inilah, nggak usah tanya. Terus sih pertanyaannya nanti pasti jawabannya adalah taat. Ya, taat. Sudah, selesaikan dosamu. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk, saya buat buka pertanyaan sampai jam 9. Jam 9 selesai ya. Silakan yang mau bertanya. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai. Bubur. Halo, ada pertanyaan nggak? Ada Bu Ana. Silahkan. Bu, kalau misalkan kita melayani orang, kita mendoakan orang, terus kita tahu kalau dari ciri-ciri itu misalkan orangnya kena kutuk ya Bu. Mm-mm. Terus eh, caranya kita ngomongnya gimana? Oh ini pasti penyakitnya kena kutuk kan enggak ya Bu ya? Ya enggak Gimana lah. caranya? Gimana caranya kita eh, apa ya menjelaskan gitu ke orangnya? Apa kita ajak untuk introspeksi diri supaya Lebih mudah begitu. apa kira-kira yang salah dalam Gini, hidup gini, gini. kita? Kalau saya, jadi kalau konseling, Hmm. jangan tidak ada Alkitab di sampingmu ya. Awas, Oh, iya. awas KKS kalau konseling tanpa Alkitab tak jewer kamu. Ya, Bu. Ya, buat teman-teman yang sudah mengkonselingi, selalu ada Alkitab, entah itu di handphone, entah itu di Alkitab buku, ada di samping. Caranya paling mudah gini. Gini, kasih lihat ya. Ini Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan turun kepadamu. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Bahkan Tuhan akan memerintahkan berkat itu turun atasmu. Nah, ini kan yang terjadi bukan berkat, ya kan? Nah, ini ayat 15. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang menimpa. Pakai ini sayangku, jangan pakai Oh, omonganmu sendiri. Tapi kan kamu harus hafal pasal mana, ayat mana. Itu loh. Nah, waktu orang itu nanti mau mendebatmu, ya berdebatlah dengan Tuhan yang sudah membuat firman. Gitu? Gitu. oke, terima kasih Bu Ana. Jangan buta huruf firman. Ya. Oke, ada lagi? Satu, dua, tiga. Nyanyi apa lagi? Ada lagi? Sudah cukup jelas? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Bu Yolanda. Ya, kalau misalnya eh,
gimana ya, orang misalnya eh, be- ada keluarga bersaudara 6 Bu, lalu eh, waktu didoakan hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan itu keluarga ini kena kutuk, katanya begitu Bu. Lalu salah satu dari mereka ada yang kembali kepada Tuhan, berbalik arah, bertobat, dan menjalankan kehidupan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang berbalik daripada Tuhan itu langsung kutuknya putus dengan otomatis atau tetap harus didoakan dulu, Bu? Yang namanya kutuk itu kan dia mengejar sampai habis ya. Jadi kalau engkau sudah diselamatkan dari satu orang, itu sudah diselamatkan dari kutuk, yang sudah diselamatkan itu harus benar-benar deklarasi setiap hari menghancurkan kutuk itu. Tapi kan harus ada firman yang kau pegang. Nanti yang di Nusa Kambangan tadi ya, harus ada yang firman, hukum-hukum Tuhan mana yang bisa kamu pegang untuk menghentikan tuntutan iblis, untuk menghentikan dakwaan iblis, untuk menutup mulut iblis. Engkau harus punya yang namanya firman. Firmannya yang mana? Gitu. Oh ya, ya, Jadi pegang ya, pegang firman. jadi Ya. nggak bisa instan, Bu. Nggak bisa instan. Ya, ada yang namanya engkau terus menerus. Tetapi firman Tuhan bahwa satu orang bertobat seluruh keluarga diselamatkan tuh ya dan amin. Engkau harus mempercayainya itu. Tapi harus ada yang namanya usaha ekstra. Nah, satu orang yang sudah bertobat itu minimal satu orang itu sudah diproteksi dulu dari kutuk. Jadi misalnya gini, kakek neneknya itu Gunung Kawi kayak gitu, yang paling gampang lah ya Gunung Kawi. Cari apa tuh pesugihan supaya usahanya berhasil kaya gitu kan ya, sampai anak keturunannya gitu kan ya. Nah, di situ itu kan berarti melekat kutuk ya atas orang tersebut yang memakai Gunung Kawi itu. Nah, terus berarti kan itu papa mama. Berarti papa mama membuat satu persetujuan dengan Gunung Kawi. Anak-anaknya kalau anaknya 6 itu kena semua. Dan anak 6 itu punya anak-anak lagi berarti cucunya itu kena semuanya. Kena semua. Tapi kalau tadi dibilang satu orang ini bertobat, minimal keluarga satu orang yang bertobat ini lepas dari kutuk itu. Paham ya? Minimal satu orang dulu itu lepas dari kutuk. Nah, waktu dia terus kemudian berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, caranya begini. Oh, ini ayatnya ini, ayat ini. Ayo kita perkatakan bersama-sama. 6 orang itu bersama-sama terus-menerus menghancurkan kutuk, membatalkan kutuk. No, Tuhan, tidak ada lagi kemiskinan atas hidupku, tidak ada kutuk atas perjanjian dengan Gunung Kawi dalam nama Yesus. 6 orang itu terus-menerus mengerjakan dan dia komitmen untuk tidak melakukan dosa. Ya, ada yang namanya komitmen untuk tidak melakukan dosa. Maka kutuk itu tidak mengejarnya dan selesai. Tapi kalau dari 6 hanya satu yang sungguh-sungguh, yang 5 tetap ke kehidupan mereka yang lama, hanya satu yang sungguh-sungguh. Berarti kalau yang sungguh-sungguh ini maksud saya eh, apa harus didoakan lagi hamba Tuhan, atau kalau dia sudah sungguh-sungguh Ya, langsung putus dengan dia sendiri, maksudnya apakah otomatis gitu loh Bu? Gimana ya Bu? loh, yang satu sungguh-sungguh itu kan otomatis lepas, Bu, karena Oh dia ya, mempercayai, ya, ya, ya. Dan itu tanda-tanda kutuk itu sudah nggak ada di dalam keluarga. Kan iya kelihatan sudah tidak kan ada. tanda-tandanya yang sudah saya Iya, sampaikan ya. iya, betul Bu. Nah, itu tanda-tanda itu nggak ada lagi di dalam keluarga yang sudah bertobat itu. Nah, urusan yang lainnya mau percaya mau tidak, yaitu ya urusannya dia. Kamu mau nggak diselamatkan? Kamu mau nggak diselamatkan dari setiap tuduhan iblis, setiap dakwaan iblis? Karena Iya, Tuhan itu memberkati, bukan bukan mengutuki. iya. Tapi berarti maksud saya
Berarti otomatis ya Bu ya. Jadi tidak perlu lagi kita mengadakan satu Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kan? oh iya, Kalau engkau terus minta didoakan sama hamba Tuhan itu iya, tergantung sama manusia enggak? iya, betul, betul tergantung. Ya Bu. kan? Iya, Nah, iya, seperti yang dilakukan Bu Yolanda, apakah Bu Yolanda minta saya doakan terus? Enggak, tak? iya, Wong saya betul. ngomongnya cuma sepertil-sepertil. Sekali aja. Iya Iya, kan? Sekali iya, ngomong cuma satu kalimat. Besok lagi, 3 bulan lagi baru kamu WA. Saya cuma ngomong satu kalimat. Kamu nggak tergantung iya, sama saya, toh? iya, betul Bu. Tergantung sendiri sama Tuhan, terhubung sendiri sama Tuhan. Tapi kan mengalami yang namanya progres pemulihan berkat itu, toh? Iya, Nah, jadi tidak perlu lagi didoakan oleh hamba Tuhan itu. Jangan percaya bahwa, oh ini karena doanya belum tuntas. Ya tuntas mau sendiri, dengan doa sendiri. Kan iya, gitu, toh? betul Bu. Sering disampaikan ada hamba-hamba Tuhan, oh itu harus didoakan. Makanya ini memang benar-benar terjadi di keluarga suami saya, Bu. Itu ada 6 dan 6 ini puji Tuhan, maksudnya tuh eh, dari 6 ini satu suami saya waktu itu cuma satu yang benar-benar pernikahannya benar-benar menikah dengan betul, anak-anak kami dalam perlindungan Tuhan, semuanya dan lain terjadi persis Bu, seperti yang Bu Ana bilang tadi itu persis seperti itu dan mereka masih belum mau untuk masih ke dukun, masih ke apa. Jadi Nah, jadi maksud saya apakah suami saya ini masih mau perlu lagi tapi karena ya tadi sudah dijelaskan bahwa bergantung dengan Tuhan dan maka otomatis kutuk itu terlepas dengan sendirinya. iya, Terima otomatis kasih. itu. Karena dia sudah terhubung dengan Tuhan dan percaya Ya, pada bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya dan dia hidup akurat di hadapan Tuhan. Udah selesai, nggak ada tuntutan iblis. Nah, ya, ya. kutuk itu hanya melekat pada orang yang ya buka celah ya. Bukan karena doanya kurang tuntas ya. Dia doa sendiri dan dia beresi sendiri hidupnya dengan Tuhan. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ketaatan mutlak itu membuat kutuk tidak bisa melekat lagi atas kehidupan seseorang. Ketaatan mutlak. Jadi tidak ada kompromi. Yang kedua, kuasa darah Yesus membersihkan kutuk dalam silsilah keluarga. Ya minimal kan keluarganya Ibu Yola sendiri sudah tidak ada kutuk karena engkau percaya sama darah Yesus toh, ya kan? Yang Iya, iya, yang ketiga ya beresi itu atas-atasnya itu minimal untuk keluargamu sendiri. Kalau saudara-saudaranya belum percaya ya ya itu pilihan ya kita nggak bisa maksa Tuhan aja nggak bisa maksa. Tuhan itu sudah lakukan semuanya aja masih banyak orang yang eh kayak gitulah nggak bisa ngomong sampai. Hmm? Ada lagi? Cukup jelas ya Bu? iya. Terima kasih Bu. Iya. Bu Yola, saya melihat satu karya yang ajaib atas hidupmu dan saya harap tidak hanya Bu Yola, seluruh KKS. Eh, Engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam di sekelilingmu yang hari ini sedang mengalami kegelapan. Bu Yola, hari-hari ini sekelilingmu ada mengalami banyak sekali kegelapan oleh karena kompromi mereka dengan dosa. Dan Iya, engkau sudah dipersiapkan Tuhan menjadi terang dan garam. Tetaplah memakai jubah kerendahan hati, tetap jaga koneksimu dengan Tuhan, pemuliaan hanya bagi Tuhan, teruslah bekerja dan uh, daerah sekelilingmu akan mengalami lawatan Tuhan lewat satu orang, yaitu Bu Yona. Saya harap amin, itu amin. juga berlaku bagi semua orang yang hari ini mendengarkan Zoom ini. Silakan, ada lagi? Ada pertanyaan di chat, Bu. Ya, tolong dibacain, Mbak. Bu mau tanya kalau ada orang yang saat ibunya mau meninggal, nggak bisa memaafkan anak itu. Apakah itu bisa jadi kutuk dalam hidup anak itu, Bu? Kalau ada apa? Jadi ibunya meninggal itu nggak bisa memaafkan anaknya. Itu jadi kutuk di anaknya nggak? Ibunya meninggal, nggak bisa memaafkan anak itu. Tapi berarti kan ibunya sudah kadung meninggal, ya. Iya.
ibunya tidak bisa memaafkan anak itu, apakah itu bisa jadi kutuk dalam anak itu? Enggak dong. Yang repot kan ibunya yang tidak mau memaafkan tadi toh, ya toh. Ini kan urusannya ibunya tidak bisa memaafkan anaknya dan game over, mati. Berarti mati tanpa mengampuni. Tangkap dulu. Mati ibunya ini mati tanpa mengampuni. Kira-kira masuk surga enggak? Enggak. Wong kau tidak mengampuni ya tidak diampuni. Jelas ayatnya jelas. Matius 6 ayat 14-15. Tulis. Hafalkan. 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 Matius 6 14-15. Engkau tidak mengampuni, engkau juga tidak diampuni. Jadi ibunya tadi karena tidak mau mengampuni anaknya, ya tidak diampuni. Apakah itu bisa menjadi kutuk dalam hidup anak itu, Bu? Nah, anak itu hidup di dalam Yesus bukan. Kalau anak itu hidup di dalam Yesus, kutuknya sudah selesai di atas kayu salib, tinggal engkau memperkatakan, hari ini sama sumpah serapah kutukan yang pernah diucapkan oleh ibuku atas hidupku, aku batalkan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi kalau dia tidak percaya sama Yesus, pakai darah binatang, nggak bisa. Kutuk itu tidak bisa dibatalkan pakai darah binatang. Nggak bisa. Kutuk itu hanya bisa dibatalkan oleh darah Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit dan naik. Dan sekarang menyediakan tempat buat kita. Jadi anak itu kalau dia percaya Yesus, dia perkatakan semua kutukan, sumpah serapah yang pernah diucapkan oleh ibuku. Hari ini aku batalkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Aku tidak hidup di dalam kutuk, aku diberkati dalam nama Yesus. Nah, engkau bisa mengatakan itu kalau hidupmu sudah di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Artinya terhubung dengan Tuhan. Kalau engkau masih sakit hati, masih pahit, engkau mengatakan membatalkan kutuk, kutuk itu masih menyerangmu. Paham? Lah gimana? Wong saya jengkel, soalnya mama saya tuh ngutuk-ngutuki saya, sakitnya loh di sini sakit, sakit. Berarti kan dia tidak mengampuni, terus dia membatalkan kutuk, kutuk, membatalkan kutuk. Ya enggak dong, beresi dulu sakit hatimu, ya kan? Ampuni mamahmu, berkati dia walaupun dia sudah entah tahu di mana. Tapi Tuhan hari ini aku memutuskan mengampuni mamaku yang pernah menyakitiku dengan perkataan-perkataan. Aku mengampuni. Aku memberkati dalam nama Yesus, tidak ada kepahitan dalam hidupku. Dan aku membatalkan kutuk sumpah serapah yang pernah diucapkan oleh orang tuaku demi nama Yesus. Selesai itu kutukan nggak akan menimpamu. Begitu. Kabelnya nyolok dulu, baru patahkan kutuk. Kalau masih pahit, bisa nggak patahkan kutuk? Nggak bisa. Tidak bisa. Sampai enduwer. Sampai ludahmu habis. Kau tidak mengampuni, kau tidak bisa mematahkan kutuk. Oke. Lagi. Ini asik loh, lama-lama ya. Sampai jam 12. Sudah? Saya bertanya lagi enggak? Cukup jelas ya. Kalau kakak saya percaya. Kalian luar biasa karena pagi siang malam makan firman. Sudah? Pasti? Yang masih mau bertanya silakan angkat tangan Bu Lisa. Kayaknya tuh angkat tangan ya. Bu Lisa ya. Silakan. Oh, mic-nya dihidupkan Bu Lisa. Bu Lisa, mic-nya dihidupkan karena kamu raise hand. Ya. Enggak, Bu. Oh enggak. Ngerti enggak, Bu? Oke, oke. Yuk kita sudah selesai hari ini. Ya, sudah selesai ya. Yuk mari kita berdoa. Ya ada yang sakit ya, semua yang sakit selesai ya. Oh gini, ada lagi pesan Tuhan gini.
Bagi orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, beresi kutuk ya kan? Betul dong. Sudah gitu, setelah beresi kutuk, jangan mengandalkan pendoa karena engkau sedang terkutuk. Aku nunggu didoakan hamba Tuhan yang terkenal karunia kesembuhan. Aku kejar sampai itu. Engkau sedang terkutuk. Karena apa? Mengandalkan manusia. Beresi saja dosamu, beresi saja sendiri errormu. Terus kemudian berdoa, minta kesembuhan pakai iman. Tuhan itu maha baik kok. Tiba-tiba engkau akan mengalami kesembuhan. Mari kita berdoa. Di tempat masing-masing mic-nya tidak usah dihidupkan ya, tidak usah dihidupkan, tetap mute. Kita berdoa mengucapkan ya, deklarasikan, mengucap sampai suaramu terdengar. Ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan mengampuni semua orang yang pernah menyakitiku. Tuhan Yesus, aku bertobat dari semua pelanggaranku, dari semua dosa-dosaku. Aku telah hidup di dalam kebencian, kemarahan, kejahatan, cinta akan uang, cinta akan dunia, semua hal-hal yang mendukakan hatimu. Ampunilah aku Tuhan, bersihkan aku. Tuhan Yesus, aku minta Tuhan membersihkan aku dari hal-hal yang rahasia dan tersembunyi dalam silsilah keluargaku. Dengan kuasa darah Yesus, semua dakwaan iblis atas hidupku oleh karena kutuk dosa yang dibuat oleh nenek moyangku hari ini dibatalkan, dihapus, dibersihkan, dan aku dibebaskan, aku diampuni. Tidak ada lagi kutuk dosa atas keluargaku, juga atas keturunanku, atas anak cucuku. Kami diampuni, kami dibebaskan, dan kami beserta seluruh keluarga besar kami menjadi keluarga kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya dalam kerajaan surga. Terjadilah atasku dan keluargaku. Haleluya. Amin. 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 Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu. Terima kasih Bu Ana. Ya. Terima kasih Bu Ana. Kasih Bu Selamat Ana. malam. Bu Ana. Tuhan Yesus Kasih Bu memberkati. Ana. Selamat Ana. istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Tuhan memberkati. Ana.